Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat para sahabat dan para pemarku semuanya dimanapun berada dan terus mensupport dan mendukung channel kita. Kemudian intro lagu awal dangdut lama ya yang berjudul Cerita. Cerita siapa engkau, alangkah cantik sekali bentuk tubuh dan pinggulmu, menawan hati pemuda. Kalau berjalan pinggulmu seperti sedang menari, sungguh aku terpesona padamu wahai cerita. Cerita siapa engkau. Terima kasih ya buat para sahabatku dan para pemaku semuanya dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Yang lagu cerita mudah-mudahan terhibur ya dan pastinya selalu semangat di dalam jalan kehidupan dunia yang fana ini. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan, ingin segera ku kenal. Sudikah engkau cerita, bicara walau sekejap, atau kau berikan senyum, walau dari jauh saja. Percaya wahai cerita, ku jatuh cinta padamu, jangan kau kira diriku, oh hanya ingin menggoda. Percaya wahai cerita. Sekali lagi terima kasih kepada para sahabatku dan para pemarku semuanya dimanapun berada ya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya, di rezekinya ya, dilancarkannya. Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku menahan, ingin segera ku kenal. Sudikah engkau cerita, bicara walau sekejap, atau kau berikan senyum, walau dari jauh saja. Percaya wahai cerita, ku jatuh cinta padamu, jangan kau kira diriku, oh hanya ingin menggoda. Percaya wahai cerita. Terima kasih sekali lagi ya buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dan pastinya dipanjangkan umurnya. Karena segala sesuatu hidup di dunia tentulah dengan cara berdoa. Karena dengan cara berdoa itu merupakan salah satu kesemangatan hidup di dunia yang fana ini. Sekali lagi buat para sahabatku, terima kasih ya untuk support dan dukungannya pada channel Ki Ageng Kemuliaan. Dan dengan dukungan kalian, channel ini bisa berkembang dengan baik tanpa hambatan ataupun rintangan. Dan untuk lagu yang saya nyanyikan mudah-mudahan bisa terhibur ya, terutama yang request lagu Cerita. Lagu dangdut lama tentunya mempunyai kenangan terindah bagi yang pesan lagu ini. Dan bagi yang suka lagu dangdut lama, barangkali mau pesan lagu silahkan ya kontak nomor di bawah ini ya, atau bisa komen di bawah ini juga. Karena pastinya setiap manusia itu punya kenangan tersendiri untuk lagu yang dinyanyikan ya. Ada yang pop, tarling, dangdut, atau mungkin lagu Melayu. Semuanya pasti sesuai dengan hobi dan kenangan masa lalu masing-masing. Lalu bagaimana dengan kisah ya daripada lagu Cerita? Ini dangdut lama ya, menggambarkan bagaimana seorang cowok mencintai seorang cewek yang sangat dicintainya, namun belum berani mengatakannya. Hanya ingin berkenalan, dan pastinya setelah perkenalan itu bisa berlanjut ke ya pacaran ya, lalu menuju pernikahan. Mungkin itu tahapan dari sebuah cinta yang dijalani oleh insan di dunia ini.
Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang sedang dilanda cinta dan asmara, tetaplah harus berhati-hati di dalam menjalani cintanya. Karena pastinya sebuah cinta itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena akan datang uji dan cobanya dari cinta, baik itu tentang harta atau mungkin tidak disetujuinya oleh kedua orang tuanya, ataupun mungkin sudah punya pasangan masing-masing, namun saat bertemu bertatap muka langsung jatuh cinta. Tentunya ini yang sangat dikhawatirkan oleh semua insan di dunia ini yang pastinya yang sedang dilanda cinta dan asmara. Lalu bagaimana dengan kisah lagu Jelita itu sendiri? Tentunya ini menggambarkan cowok ya yang sangat mencintai cewek tersebut karena kecantikannya ya, dan pastinya karena kebaikannya juga. Namun berharap dari si cowok itu bisa ya bertunangan dan menikah dengan cewek yang cantik jelita tersebut. Dan pastinya untuk mendapatkan sebuah cinta dari seseorang yang kita cintai, haruslah lebih mengedepankan kasih sayang kita, menunjukkan bahwa saya sangat mencintai dia. Insya Allah itu bisa diwujudkannya dan bisa diterima cintanya oleh yang kita tuju. Dan harus pula dibarengi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didekatkan jodohnya, termasuk yang kita cintai. Mungkin itu dari lagu yang saya bawakan tadi ya, kisahnya. Lalu bagaimana dengan FTV yang akan saya hadirkan ya? Ini kisahnya adalah cowok ya, cowok kaya, cewek kaya, menggambarkan mereka pasangan ya yang masing-masing saling mencintai. Awalnya cewek tersebut mempunyai cowok yang sederhana ya, namun pada kenyataannya cowok tersebut bisa dibilang mengkhianati cintanya karena mau ditunangkan dan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Padahal dari cewek tersebut telah menyetujui daripada cintanya kepada anak desa tersebut ya. Lalu di saat cowoknya mau ditunangkan ke desanya, ia pun menyusul ke desanya untuk menyelidiki apakah benar-benar cintanya telah pudar dari dirinya dan pupus dengan dirinya, ataukah masih ingin memiliki cintanya. Dan kenyataannya pada saat di desanya, cowok tersebut mau ditunangkan oleh kedua orang tuanya dengan tidak menolak ya tunangan dari cewek yang disukai oleh kedua orang tuanya. Dan memang cowok desa itu pun cocok ya dengan cewek yang ditunangkan tersebut. Lalu di saat dia cewek kota yang kaya raya tersebut menyelidiki ke desanya, bertemulah dengan cowok yang bisa dibilang kaya raya tapi tidak begitu kaya ya, karena ternyata cowok tersebut adalah suruhan dari kedua orang tua cewek tersebut untuk menyelidiki anaknya apakah benar-benar ada di desa tersebut atau mungkin tidak ada. Di saat itulah dia sering bertemu dengan cowok tersebut ya yang mengawasi. Dan cowok tersebut pun selalu mengikuti karena memang ditugaskan oleh kedua orang tuanya untuk mengawasinya. Namun si cewek tersebut yang kaya raya tidak mengetahui bahwa cowok tersebut sedang menyelidiki dan mengawasinya. Dan akhirnya mereka pun meskipun sering berantem dalam suasana tempat dan waktu, namun ternyata keduanya saling mencintai. Mungkin kalau cowok dari desa tersebut tidak ditunangkan, cewek yang kaya raya tersebut pun tidak mungkin mencintai cowok yang mengawasi dirinya. Namun karena cintanya telah pupus di desa tersebut, akhirnya ia pun saat awal bertemu dengan cowok pengawas tersebut cinta ya, akhirnya menjadi
sangat mencintai dirinya saat mengetahui bahwa cowok pacarnya ya yang di desa tersebut telah dan mau bertunangan dengan gadis yang ditunangkan kedua orang tuanya. Lalu berlabuhlah cinta kedua insan ya, dari anak sultan cewek yang kaya raya, bisa dibilang ya bodyguard pengawasnya. Mungkin itu bisa diambil hikmah ya dari sebuah kisah FTV ini, bahwa cinta itu janganlah pernah memandang harta ataupun kekayaan, namun pandanglah dari hati dan ketulusan cintanya, karena sebuah cinta itu akan menjadikan sebuah kebahagiaan manakala didasari ketulusan serta kesetiaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lebih jelasnya tonton sampai selesai FTV yang saya hadirkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Berantem lagi? Nggak berantem, cuman kan kemarin gue habis kesel sama dia gara-gara gosip kejodohan itu. Habis itu udah gue gak ada ngobrol lagi sama dia. Jangan-jangan dia pulang kampung terus dijodohin gitu. Kalau kayak gitu sih berarti gue harus kampungnya dong. Lo tau kampungnya? Kampungnya gimana? Lo malah nanya balik sama gue. Gimana kalau kita tanyain diri temen sekelasnya? Lo tau gak kampungnya gimana? Emang tadi belum pada tau gitu? Tau kan? Si Adi itu sebenarnya udah dijodohkan kan. Jadi itu beneran? Si Anas sepupunya cowoknya yang cerita. Si Adi masih mikir-mikir aja. Tapi kemarin keluarganya telepon dia tuh. Kayaknya dia disuruh pulang ke kampungnya. Pokoknya gue harus samperin Adi ke kampungnya. Gue gak nemuin dia pulang dulu lama. Terus balik-balik pacar gue udah sama orang lain gitu. Gue harus pertahanin Adi semampunya gue. Besok gue harus cari kampungnya. Oke. Kamu pergi ke Lembang? Ke kampungnya Adi? Ngapain? Masa kampung mana? Ya tapi kan Sania pengen ketemu Adi, Pak. Susah bener. Ya, telepon aja. Gak bisa, Papa. Tinggal tunggu aja deh. Pak, tunggu. Kalau Papa gimana sih? Kok ditunggu? Soalnya kampungnya Adi tuh jauh. Dan kamu gak pernah pergi orang sendiri. Justru itu. Ini tuh gara-gara Papa gak pernah biarin dia kemana sendirian. Sekarang bila Sania ada perlu, jadi ribet kan? Apaan sih sama Sito? Ya udah, kalau gak mau, kamu gak boleh pergi sendiri ke kampungnya.
Bang, tahu alamat ini? Tahu, ini kan rumahnya Pak Kades. Tahu anaknya Adi? Tahu, dengar kabarnya dia mau dinikahin sama Neng Muning. Nah, ini yang rumahnya Pak Kades. Samperin sekarang atau nanti ya? Bang, anterin saya ke hotel aja. Jadi nggak mau ngabarin gue. Ternyata dia tuh beneran dijodohin sama Pak Camat. Sama cowok tuh ternyata sama aja. Halo, Pak. Saya, kamu di mana, Nak? Di kampungnya Adi. Di kampungnya Adi? Ya, tapi kamu jangan bikin masalah sama Papa dong. Pergi kok nggak bilang-bilang. Itu kan namanya minggat. Ah, Papa nelfon dia marah-marahnya doang. Kalau gitu ya, saya. Diputusin lagi. Gimana sih? Tapi, dia masih mau jujur. Papa jangan percaya begitu aja, Pak. Kita bisa pastiin bahwa dia memang benar-benar ada. Dan jangan kenapa-napa. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa kasih. Gimana sih? Mas Rito. Itu kan Mas Rito. Ngapain sih di sini? Pasti disuruh Papa buat ngikutin gue. Mbak Shania, kok ada di sini, Mbak? Yang harusnya nanya itu aku. Mas Rito ngapain di sini? Pasti disuruh Papa kan? Mbak, enggak, Mbak. Ya, Shania. Papa tuh kenapa sih gak bisa percaya sama anaknya? Pak, Nia tuh udah gede. Nia tuh bisa jaga diri sendiri. Nia tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Pakai nyuruh Mas Rito buat ngikutin Nia. Kalau Papa nggak nyuruh Mas Rito pulang sekarang, Nia nggak akan pulang sama yang mau. Saja di sama dia. Orang dia lebih cantik daripada gue. Wah, gila tempat bagus kayak gini buang sampah. Buang sampah sembarangan nih. Emang orang tuh nggak benar ya, kalau kita bikin desa lagi pakai sampah. Mbak, kok bisa gebrak? Apaan sih? Buang sampah tuh jangan sembarangan ya. Ini tempat tuh bagus banget. Terus ini malah lo kotor-kotorin. Mbak, kok marah-marah sih? Harusnya saya kenapa mau bisa digebrak? Itu kalau lo buang sampah sembarangan. Saya nggak buang sampah sembarangan. Jangan ngeles deh. Gue tahu pasti lo yang buang sampah. Orang sambil mobil lo. Jangan sampai
ngapain di sini? Masih mau ketiduran kah? Kamu pikir kamu doang di sini? Nih, kurang jelas. Nih lihat, nih lihat. Mbak Sania, Ngapain masih di sini? Lama bah. Awas ya lo kalau ngikutin gue lagi. Aduh, dia kan lagi. iya, ayo. Itu kan jemurin, Mas. Lo nggak tahu masalahnya, lo ikut campur. Saya bukan ikut campur, tapi kalau orang itu polit, mau tanggung jawab. Udah, kalau dia mati biarin aja. Jangan sampai biar bokap gue yang tanggung jawab. Pakai jamu saya. Mas, tapi kawan. Khawatir. Lagian kamu itu kok nekat pergi sendiri. Udah, kamu Misi. Tadi siapa? Saya Sani, tante, teman kuliahnya Adi. Udah. Silakan duduk, ibu makan dulu Adi ya. Gitu. Di. Teman kamu dari Jakarta namanya Sani. Sania. Udah, ketemu kasihan buru-buru juga. Udah cepetin saya, itu udah nungguin loh. Coba. Adi. Kamu tuh kalau pulang sini gak ada kabar sih. Aku tuh khawatir. Iya, kemarin aku tuh ada masalah yang harus beresin. Aku minta sama administrasi. Halo Adi, kamu hari ini bisa ngantar jemput aku lagi? Jangan akan
latihan menari. Ngomong sama siapa? Sama saya? Di Solo siapa lagi? Emang nama saya tuh Thomas? Emang nama saya Dimas? Emang nama saya Omas? Hah? Sotoy? Yaudah nama siapa? Pentingnya? Penting banget. Itu cepetan. Oke, nama saya Audrey, umur 25 tahun. Sorry. Udah masuk kan? Cepetan. Saya sih, kamu udah kerjaan saya, tadi mobil saya, terus saya ke situ. Oh, baru minta tolong ya. Di mana-mana, soal kalau bantuin saya tingkat. Nggak usah keluar. Bukan kamu pengen tahu cowok kamu ketemu sama siapa? Lu tuh lawan banget sih. Masa ya gue sengaja ngerokin mereka? Daripada ntar kamu mati penasaran, Diem deh. kasihan ya. Kamu tuh jadi stalker. Kamu mau nggak nemenin aku motret di Instagram? Kata aja lah. Aduh, nggak usah deh. Ntar, kalau kenapa-napa kan saya bisa bantuin. Bisa aku jaga diri gue sendiri. Ya udah terserah sih. Bisa saya bantu loh. Cantik, tapi galaknya lebih cantik. Ya kayak kamu di sana aja deh. Ya. Jadi sekarang ada milih Umi. Kenapa kamu nangis sama sepi kayak gini? Ntar diangkat anak. Lu ngapain sih ikut gue mulu? Bisa dibilang gitu, bisa dibilang enggak. Tadi kan gue udah bilang lu tunggu aja di sana. Lu ini jahat ya sama gue. Kalau emang saya pengen jahat, saya udah biarin waktu kamu minum sungai. Berani bayar berapa? Kalau gue balikan sama Adi, gue bayar 10 juta. Tapi kalau enggak, kita aja. Wow. Emang kamu punya duit 10 juta? Lu tuh masukan banget sih. Lu tuh gak kenal sama Adi. Lu gak bisa nilai dia gitu aja. Adi tuh orang paling baik yang gue kenal. Kenapa? Baik. Dia ninggalin kamu tanpa kabar terus ketemu sama cewek lain. Itu namanya cowok baik.
ditampar, dipukul, ditonjok. Gue samsak. Iya, Apa Mas ini tinggal di kamar Mbak ya? masih mana ya? Mas Rito. Enggak mas, dia nggak tinggal di kamar saya. Siapa yang bilang? Mas sendiri yang bilang. Mas Rito, ngapain sih makanya kalau disuruh ke Jakarta tuh pulang? Iya, iya nih ya. Dik, nanti kita bisa ketemuan nggak? Aku kayaknya mau pamitan nih. Kamu mau pulang? Iya, nanti kamu kasih tau ya jam berapa? Iya, iya. Kata kamu kan? Oh, bukan. Saya itu cuma teman kok, Bu. Syukurlah kalau gitu. Aku cuma takut kedekatan kamu sama Nur itu. Kamu kayak perasaan gak disahin. Tenang ya, Bu. Senjata. Kalau cocok, kita jadian. Tapi kalau enggak, udah batal. Kenapa sih Adi itu suka banget bikin gue nangis? Ya, nangis lagi. Begitu, Bu. Kamu kan nyakitin perasaan orang lain. Ya tapi emang dia mikirin perasaan gue waktu dia mutusin buat menjadikan Sauling. Ya saya nggak tahu. Kan saya bukan adik. Ya tapi kan lo cowok, biasa jangan pikiran kalian tuh suka sama. Makanya gue nanya sama lo, Audi. Daripada bete, ini sama sendiri. Ngapain? Ngapain? Jalan ke sepeda. Boleh tuh. Tapi lo temenin gue ya. Berani. Bayar 10 juta. Lu cuma matre. Coba matre. Lempar ke laut. Cari
Sania. Temennya Adi. Temen sekarang. Saat ini detik ini juga aku mutusin kamu sebagai pacar. Mulai sekarang kita gak ada hubungan apa lagi. Harus kasih tau Adi gimana mukanya Adi waktu 20%. Oh, jadi mas ini namanya Sekarang papa mana? Papa di dalam. Itu bahas sama kamu nak. Dunia. Sania. Hei, Ini apa sih? Pak, dia tuh kan gak suka ya. Dikit kenapa lagi mata-matain? Sania tuh gak bisa nyelesain masalah Sania sendiri. Tapi sama mama sama papa. siapa yang mata-matain? Mas itu sama Audi tuh apa? Iya, Pak. Patri, kamu sama itu sama aja. Coba. Kok ketawa sih sama Sania? Hah? Iya, Pak, maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu. Tanggung jawab apa, Pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia. Kabur lagi. Lu gimana lagi? Kali ini bukan karena Adi kan? Enggak. Adi tuh udah gak punya cerita apa lagi di gue. Gue tuh cuma pengen nenangin diri. Gue capek banget. Bokap gue tuh gak pernah percaya sama gue. Oh iya, gue punya tempat referensi yang enak buat kamu sendiri. Terus tempatnya gue udah gitu, jadi udah gini. Boleh tuh. Tapi lu gak bakal kasih tau siapa kan gue mana? Bi. Mana ya, saya mana sih? Gue cari kan. Aduh, lo kemana aja sih, Di? Nih, itu nyariin lo. Dan ternyata dia nemuin lo sama Nuning calon itu. Oh ya, nyala masuk. Sorry, gue ada kelas dulu. Apa sih? Terlalu keras sama dia. Ada kita jadi kamu. Selamat pagi, Mas. Sang ini ada. Oh, sampean ini pasti Mas Adi ya? Ya, Mas. Kesenyum lagi. Gara-gara sampean, saya hampir dipecat sama Mbak Sania. Terus sekarang dia lari.
Iya Tuan. Aduh Sania, bikin papa kaget aja. Sania mau minta tolong, kasih Sania nomor telepon sama alamat Audi ya. Untuk apa? Udah, kasih aja Sania. Tunggu, sebentar. Ini sebenarnya ada satu hal yang serius yang ingin papa tanyakan sama kamu. Apa? Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu syukurlah. Sekarang mana? Nomor telepon sama alamat Audi. Masih Pak. Siapa ya? Halo. Oke, saya nggak bakal lama mau ketemu sama gue. Tapi lo dengar ya kata-kata gue. Gue nggak lagi. Juga. Tapi bedanya gue tulus dari lubuk hati gue paling dalam. Karena gue itu stalker with love. Terima kasih sekali lagi buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kalian hajatkan dan apa yang kalian inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, didatangkan dari segala arah penjuru angin. Dan buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, tentunya kita sangat ya menginspirasi bagaimana film-film ya yang dihadirkan baik di YouTube ataupun di TV ya, bagaimana membuat kita semakin dewasa, terutama dalam menjalani sebuah cinta dan bahtera yang kita jalaninya. Dan sebuah film yang kita hadirkan tentunya membawa wawasan bagaimana cara menghadapi pacar yang kita sukai di saat dia sedang ngambek, atau mungkin di saat dia sedang marah, atau mungkin di saat berbeda paham dalam mengeluarkan pikiran yang kita sampaikan. Karena pastinya setiap insan di dunia ini tidak punya pemikiran yang sama, meski itu pun dalam satu ikatan cinta, namun bukan berarti harus sama apa yang kita inginkannya. Untuk itulah kenapa sebuah cinta itu harus menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, lantaran itu bertujuan
agar cintanya itu langgeng dan menjadi cinta sejati. Karena sesungguhnya cinta sejati itu bisa dimiliki oleh kedua insan di dunia ini ataupun oleh semua insan di dunia ini apabila mereka saling mencintai yang didasarkan oleh ketulusan serta kesetiaan. Karena kita tahu bagaimana menjalani sebuah cinta yang setia sangatlah sulit mungkin 100% sangat sulit. Karena di saat kita melihat pasangan lain yang lebih cantik ataupun lebih tampan dari pasangan kita atau mungkin lebih kaya dari pasangan kita, mungkin akan melirik gitu namun karena mempunyai sifat setia dan tulus, maka lirikan itu pun bisa dipatahkannya dengan kembali ke pasangan yang sangat dicintainya. Tentunya ini menggambarkan sebuah cinta yang sejati untuk buat para sahabatku dan para pemarku semuanya. Diharapkan untuk menjalani sebuah cinta dengan sebaik-baiknya jangan sampai tergoda oleh yang lain tapi tetaplah untuk selalu setia menyayangi sampai akhir hayatnya. Karena bagaimana kita tahu godaan itu pasti akan datang di saat telah menjalani sebuah hubungan cinta dan asmaranya, baik saat masih pacaran atau mungkin sudah berumah tangga. Itu pasti akan datang uji dan cobanya cinta, yang pastinya yang lebih sangat berat adalah di saat didatangkannya pria ataupun wanita idaman lain. Itu nanti yang akan menjadi bumerang dalam rumah tangga insan di dunia ini. Ada juga yang karena ekonominya semakin surut dan semakin lemah, itu pun menjadi kerusakan dalam rumah tangga seseorang ataupun hubungan yang sedang dijalaninya. Maka buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, di dalam menjalani sebuah cinta harus siap menafkahi lahir dan batin terutama bagi yang cowok. Misalkan ceweknya ikut bekerja, itu sebuah bantuan bantuan materi yang tentunya kita pun harus menyemangati bagi cewek yang suka dan ingin bekerja untuk membantu suaminya. Namun jika tidak bekerja pun itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, dalam memilih pasangan atau yang akan dinikahi harus bisa mengenal ketulusannya serta kesetiaannya. Setidaknya tidak terlalu nafsu dalam memilih pasangannya. Karena jika dilalui dengan hawa nafsu, tentunya akan menghasilkan yang tidak begitu baik Meskipun kalau memang sudah menikah tetap kita jalani dengan sebaik-baiknya, dengan selalu menerapkan rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk jodoh, rezeki, ataupun yang lainnya. Dan bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya bagi yang mau request lagu ataupun film yang lainnya, bisa kontak nomor di bawah ini. Ataupun bagi yang mau konsultasi yang lainnya baik tentang karir, jodoh, atau mungkin yang lainnya, silakan bisa kontak nomor di bawah ini. Insya Allah saya akan membantu sesuai dengan keahlian saya, tentunya dengan doa-doa mustajabah yang akan saya hadirkan untuk membantu para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya menambah wawasan bagi para insan di dunia ini dan para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.